Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Yuliani dari Pendidikan Geografi 2024 dengan NIM 1402623666. Di sini saya akan menampilkan sebuah micro teaching Sintak 3 part 2 materi mitigasi bencana. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Bu gimana, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelas boleh dipimpin dulu doanya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu. Yang namanya dipanggil boleh jawab hadir ya. Abida Sabira, Hadir, Ibu. Aisyah Yursa, hadir Ibu. Kenan Nugroho, sakit Bu. Alfa, Ibu, enggak ada keterangannya. Oh, iya. Oke. Kelas Alfa, Bu. Oke, selanjutnya Khairun Nisa Amanda, hadir Bu. Oke, Nur Halimah, Hadir, Bu. Safari Gita, hadir Bu. Saripudin, sakit. Suratnya udah ada. Ada tadi udah dikasih ke sekretaris. Oke. Syarul Roji, Aku. Fania Sukma, hadir. Oke, jadi yang nggak hadir Kenan sama Saripudin. Oke, jadi udah pada istirahat belum tadi? Udah, Bu. Oke, sebelum itu kalian semangat belum buat pelajaran hari ini? Nggak boleh, lemes. Ngantuk, Bu. Berarti kita mau ice breaking dulu ya. Kalian ikutin ice breaking dari Ibu. Jadi kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Terus kalau selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau selamat malam, kalian tepuk 3 kali. Oke? Oke. Oke, enak ya. Nah, oke, Ibu mulai. Selamat pagi, siang, selamat malam, pagi, sore. Oke, berarti masih fokus nih. Ibu ulang sekali lagi ya sebelum kita mulai ke pelajaran nanti. Selamat siang, malam, pagi, sore. Ya. Maju. Oke. Kayaknya udah pada semangat nih. Sekali lagi ya biar fokus, makin fokus lagi. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Sore. Oke. Berarti ya fokus semua. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Mencari data, Bu, mitigasi bencana dari artikel dan jurnal. Oke, berarti masih inget ya, kemarin kita udah nyari nih data-data mitigasi bencana. Itu ada apa aja, dari sumber mana aja, datanya ada primer dan sekunder. Sekarang kita bakalan presentasi ini pembelajaran dari hasil kemarin yang sudah teman-teman anak-anak dapatkan. Tapi sebelum itu, Ibu mau jelasin dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajarannya pertama, peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari pencarian data yang telah kalian peroleh. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyusun hasil pencarian dari mitigasi bencana. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu berdiskusi dan memberikan tanggapan kritik terhadap presentasi teman sesamanya dengan tetap menunjukkan sikap saling menghargai dan kolaboratif. Oke, selanjutnya kemarin ingat kelompoknya ada berapa aja ya? Ada 3, 3, Bu. Oke, apa aja tuh? Siapa aja? Jenis bencana alam, non alam, sama sosial. Oke, boleh. Udah duduk berkelompok belum? Udah, Bu. Oke, udah ya. Berarti boleh. Siapa yang memulai pertama nih? Presentasinya. Kita mulai kita. Oke, boleh. Berdiri aja. Biasanya. Teman-teman yang lain diperhatiin ya. Kami dari kelompok bencana alam, yaitu
bencana alam banjir. Permendagri nomor 33 tahun 2006 tentang pedoman mitigasi bencana yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem mitigasi bencana di negara Indonesia. Pedoman ini memiliki 3 aspek, yaitu kebijakan, strategi, dan manajemen dengan 19 indikator meliputi kebijakan, pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi, dan penyuluhan, serta pelatihan, peringatan dini, penguatan institusi penanganan bencana, peningkatan kemampuan tanggap darurat, peningkatan kepedulian dan kesiapan masyarakat, peningkatan keamanan infrastruktur dan utilitas, peningkatan keamanan strategi, peningkatan keamanan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan keamanan bangunan dan kawasan industri, peningkatan keamanan bangunan dan anak sekolah, serta memiliki prosedur kajian risiko bencana dan peningkatan kemampuan pemulihan masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana dapat menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih bertolak belakang dengan mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah. Peningkatan pengetahuan terkait mitigasi bencana dapat meningkatkan keberhasilan mitigasi bencana. Permendagri nomor 33 tahun 2006 adalah pedoman yang menjadi dasar mitigasi bencana yang wajib diterapkan pada setiap daerah di Indonesia. Dari 19 indikator yang telah diterapkan, terdapat hambatan dan kekurangan. Indikator yang dimaksud adalah penyuluhan dan sosialisasi serta indikator pelatihan atau pendidikan yang masih belum dapat menyentuh semua wilayah berisiko banjir. Masyarakat perlu diberdayakan dalam penanggulangan bencana untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan menghadapi banjir, serta meningkatkan reaksi dari masyarakat dan relawan di lokasi berisiko bencana banjir. Sederhananya, mitigasi bencana banjir terdapat dua, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural adalah tindakan mengurangi dampak bencana secara fisik. Mitigasi non-struktural adalah tindakan mengurangi dampak banjir secara kebijakan, peraturan, dan juga kepedulian. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik, kasih tepuk tangannya buat teman-teman kita. Di sini ada yang mau kasih pertanyaan nggak ke kelompok bencana alam? Untuk kami, Bu. Oke, silakan. Izin bertanya ya. Untuk pertanyaannya, mengapa pemberdayaan masyarakat penting dalam mitigasi bencana banjir? Ibu, ini kita langsung jawab apa boleh diskusi dulu? Boleh diskusi dulu, boleh langsung jawab jika mungkin teman-teman sudah tahu jawabannya. Ibu, kita udah dapat jawabannya. Oke, boleh silakan. Jawab ya jawabannya itu karena untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam menghadapi banjir serta memastikan reaksi cepat dari masyarakat dan relawan di wilayah risiko bencana tersebut. Oke, kira-kira sudah jelas belum? Jelas, Bu. Oke, boleh selanjutnya setelah kelompok bencana alam nih, kelompok mana lagi? Kita, Bu. Oke, boleh. Bencana apa? Bencana alam. Oke, silakan. Kebakaran. Berdasarkan Perda Kota Bandung nomor 12 tahun 2012 tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran, dijelaskan bahwa setiap orang atau badan di daerah wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum atau pemerintah Kota Bandung. Sehingga implikasinya bahwa pemerintah sebetulnya telah memberikan bentuk regulasi tentang penurunan resiko kebakaran. Hanya setiap wilayah masih memiliki kapasitas yang kecil untuk dapat menginternalisasi faktor-faktor risiko kebakaran. Kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran, khususnya pada kondisi prabencana, merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan menjadi hal yang dapat menekan angka kejadian kebakaran. Baik, dilanjut. Penanggulangan bencana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu tahap prabencana, tahap dalam situasi tidak terjadi bencana berupa mitigasi, dalam pendekatan studi berdasarkan konsep kesiapsiagaan atau preparedness, dan peringatan dini atau early warning system. Tahap mitigasi dilaksanakan sebelum kejadian bencana terjadi untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif akibat bencana. Tindakan mitigasi terdiri dari mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural terkait dengan bentuk mitigasi fisik, yaitu penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan mitigasi non-struktural terkait dengan perumusan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran seperti komitmen publik serta
pelaksanaan metode dan operasional, termasuk mekanisme partisipasi dan penyebarluasan informasi dan pengembangan knowledge yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Sekian dari kelompok bencana non alam kebakaran. Kurang lebihnya terima kasih. Oke, boleh kasih tepuk tangannya buat teman-teman presentasi dari penjelasan kebakaran teman-temannya. Ada nggak yang mau kasih pertanyaan? Ibu, oke, silakan. Pertanyaannya itu bagaimana kemampuan masyarakat dalam mitigasi kebakaran itu diukur? Izin berdiskusi dulu ya, Bu. Ya, silakan. Ibu, kita izin menjawab, sudah selesai diskusinya. Untuk pertanyaan tadi itu jawabannya yang pertama, tingkat kemampuan masyarakat menyediakan infrastruktur pencegah kebakaran, akses terhadap informasi tentang bahaya kebakaran, pengetahuan tentang tata cara pencegahan dan penanggulangan bahaya api sebelum menjadi bencana. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira kelompok sosial menjawab nggak pertanyaannya? Jawab. Terima kasih. Oke, berarti terakhir kelompok Sosial. bencana sosial boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok bencana sosial ingin memaparkan kami yang memiliki studi kasus judi online. Ada pun upaya yang dilakukan pemerintah terkait pemberantasan kasus judi online ini dibagi menjadi 2 upaya penanggulangan, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif ini dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian melalui penyuluhan yang diadakan oleh pihak kepolisian, memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masyarakat terkait bahaya judi online. Polisi di sini juga bertugas sebagai pengawas dunia maya melalui internet, sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara terjun langsung ke akar permusuhan dan memberikan tindakan tegas guna memberantas tindak pidana, seperti contohnya mengeluarkan pengaturan terkait perjudian online, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam kerjasama ini dengan memblokir situs-situs judi online yang ada di internet. Nah, sampai saat ini menurut Kominfo lebih dari 800.000 konten telah dihapus. Upaya penanggulangan judi online dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yaitu hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Terkait penanggulangan judi online itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama ada restorasi atau perbaikan ekonomi. Ini salah satunya dengan cara menetapkan undang-undang atau peraturan yang sebelumnya disebutkan. Ini menjamin minimum seorang buruh, pekerja dan pegawai dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan memperluas lapangan pekerjaan dan lainnya. Yang kedua, keseimbangan antar budget di pusat di daerah-daerah periferi. Karena adanya diskriminasi dan ketimpangan pemberian budget ini timbul rasa yang nggak puas sehingga menyebabkan masyarakat tersebut mengkonsumsi judi online. Yang ketiga, menyediakan atau memberikan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat. Ini dalam rangka rehabilitasi orang yang dalam penyembuhan judi online. Ini dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau kasih pertanyaan ke kelompok bersama. Oke, silakan izin bertanya. Bagaimana integrasi antara upaya preventif dan represif dalam penanggulangan judi online? Izin berdiskusi. Iya, silakan. Ibu udah. Oke, silakan. Oke, jadi jawabannya itu kan tadi pertanyaan itu kemampuan integrasi ya, integrasi dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat itu upaya preventif. Nah, sambil mengambil hukum tegas terhadap pelaku kejahatan dan penyedia situs judi online itu represif. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita udah nih antara bencana alam, bencana sosial, dan bencana non alam.
Aku mau nih dari anak-anak sekalian ada yang mau menyimpulkan terkait dengan hasil presentasi dari teman-teman yang udah di presentasi ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Aku, Ibu. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya itu mitigasi bencana itu dibagi menjadi 3, ada pra, pas, dan pasca bencana. Dalam tindakannya itu mitigasi bencana dibagi menjadi 2, ada struktural dan non struktural, Ibu. Oke, benar. Boleh tepuk tangan? Oke, jadi karena kalian semua udah paham dan jam pelajaran juga udah selesai, jadi Ibu tutup untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, boleh satu kelas untuk menutup pelajaran hari ini? Sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.